Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami di channel Rinka 04 Tutorial. Oke, kali ini saya akan membuat sebuah tutorial cara membuat sebuah splash screen ya dengan menggunakan Visual Basic. Oke, sebelumnya teman-teman bantu channel kami dengan subscribe dan nyalakan tombol loncengnya ya teman-teman, biar tidak ketinggalan update-update dari Dika 04. Oke, sekarang kita langsung saja ya, tanpa membuang waktu lagi kita akan ke pembahasan. Di sini kita buka dulu ya, buka Visual Basicnya. Kita bisa di start ya, saya Visual Basic. Oke, di sini kita pilih yang standar ya. Setelah itu open. Setelah itu kita bisa atur projectnya ya, formnya. Kita bisa lebarkan di sini. Di sini kita bisa hilangkan si formnya ya. Di sini kita hapus captionnya biar tidak ada nama. Oke, setelah itu kita buat sebuah logo dulu ya. Di sini kita akan buat sebuah logo. Memasukkan gambar ya, kita bisa pilih image di sini, kita buat di sini. Setelah itu kita ke picture, kita pilih gambar mana yang mau kita masukkan ya. Di sini kita saya punya gambar di folder Visual Basic ya di sini. Nah, untuk melihat gambarnya kita pilihnya yang all file ya di sini ya. Nah, nanti akan terlihat gambarnya. Setelah itu kalian pilih gambarnya. Nah, ini terlalu besar ya. Kita bisa kecilkan di sini. Kita kecilkan ya. Kita kecilkan. Nah, tapi ini terpotong ya gambarnya. Supaya tidak terpotong, kita bisa aktifkan si threadnya di sini, kita bisa true ya biar aktif. Nah, nanti biar tidak terpotong ya, kita kecilkan, nanti dia akan mengikuti ya. Oke, kita atur di sini, mungkin kita akan kecil ya buat logo ini ya. Nah, oke, setelah itu oke, udah pas ya. Setelah itu kita kita coba jalankan dulu. Nah, di sini gambarnya tidak sinkron ya sama backgroundnya ya. Kita akan ganti si warna backgroundnya biar putih ya. Nah, kalian jika ada gambar yang PNG, kalian bisa ya biar tidak ada backgroundnya ya. Di sini saya akan ganti backgroundnya saja biar sama ya. Nah, ini sudah sama. Oke, setelah itu kita close lagi ya. Di sini kita close lagi. Kita akan buat ini ya, captionnya misalkan selamat datang ya. Formnya nanti biar ada namanya. Nah, nanti ada namanya ini ya, selamat datang. Oke, setelah sudah, kita akan buat sebuah label ya. Di sini kita akan buat label. Oke, kita akan buat label dulu. Misalkan apa ya, Visual Basic ya, misalkan Visual Basic 6.0 ya, misalkan seperti itu. Kalian bebas ya, ini contoh saja ya. Oke, kita bisa atur si fontnya ya biar lebih bagus ya, lebih tebal misalkan. Nah, misalkan seperti ini, kita atur letaknya. Ini terlalu panjang. Nah, setelah itu kita formnya juga kecilkannya biar pas. Oke, seperti ini. Misalkan kita bisa copy untuk menambahkan labelnya biar tidak perlu ganti font ini no ya. Kita pilih no. Nah, biar tidak perlu ganti font, kita copy saja. Kita cukup ganti captionnya di sini. Misalkan ada ini adalah splash screen ya, misalkan seperti itu. Kita mau membuat splash screennya di sini. Screen, oke, seperti ini. Misalkan ini kurang panjang ya. Nah, jika sudah, kita atur lagi. Di sini kita ini ya, kita perlu satu lagi ya, kita bisa langsung paste ya di sini. Soalnya tadi kita sudah copy. Di sini kita langsung paste saja. Kita pilih no lagi.
Nah, kita akan buat misalkan versi ya, versi aplikasi. Misalkan aplikasi kan ada versinya tuh. Kita buat versi 1.0 ya untuk yang pertama. Nah, misalkan seperti ini. Ini kita fontnya ganti ya, kita kecilkan biar tidak sama. Oke. Nah, misalkan seperti ini. Kita kecilkan dulu. Nah, misalkan seperti ini. Visual Basic 6.0 ini adalah experience screen versi 1 ya. Oke, seperti itu. Coba kita jalankan. Nah, di sini si teksnya ada backgroundnya juga ya. Nah, harusnya kita hilangkan biar sinkron juga sama background formnya. Bisa kita seleksi. Setelah itu di sini ada backstyle ya. Di sini backstyle-nya kita ganti jadi transparan ya. Nah, biar tidak ada warnanya ya. Oke, setelah sudah di sini kita akan membuat sebuah progresnya ya. Untuk loadingnya bisa kita tambahkan sebuah komponen baru ya. Kita ke menu project di sini untuk menambahkan komponen. Setelah itu pilih komponen. Oke. Setelah itu kita centang di sini ada yang namanya ini ya, Microsoft Windows Command Control. Nah, ini ada nih Windows Microsoft Command Control 5.0 lah yang ini ya. Kita bisa checklist ini. Setelah sudah kita bisa apply ya, kita apply nanti ini ya, nanti akan muncul. Nah, komponen barunya nanti akan muncul setelah kita close. Oke, setelah itu kita akan buat progress bar ini ya. Kita bisa buat di sini mungkin seperti ini ya. Kita akan buat ini nanti akan menjadi loading ya. Oke, kita bisa buat seperti ini. Bisa kita lebarkan sedikit ya. Kita lebarkan sedikit. Nah, misalkan seperti ini. Setelah itu formnya kita paskan ya biar tidak terlalu tidak terlalu lebar. Oke. Setelah itu kita akan buat label lagi ya. Di sini kita buat label misalkan loading ya. Nanti kita captionnya ganti loading misalkan titik 3 kali ya untuk menandakan proses. Oke. Setelah itu kita buat transparan juga. Kita ganti juga fontnya ya. Kita ganti fontnya misalkan ini ya. Nah, setelah itu kita butuh label satu lagi ya untuk persennya ya, 0% sampai dengan 10% ya nantinya ya. Kita bisa copy saja di sini, copy ya. Setelah itu kita paste biar sama fontnya, nanti kita pilih no. Oke, setelah itu kita ubah di sini. Setelah itu kita ubah ini ya, labelnya di sini namanya misalkan L persen ya, nanti akan dijadikan persen ya. Oke, biar tidak tertukar kita ganti nama jadi L persen dan kita ubah captionnya menjadi 0 ya misalkan ya. Untuk pertama kali kan 0 ya, nanti 0 sampai 100 ya. Oke, setelah itu kita di sini akan akan memerlukan komponen satu lagi yaitu timer ya. Di sini kita akan butuh timer yang gambar jam ini ya. Nah, kita buat timernya di mana aja terserah. Oke, setelah itu kita bisa ganti propertiesnya di sini. Kita intervalnya kita ganti jadi 250 ya misalkan ya. Oke. Setelah itu di sini kita akan seleksi progresnya. Di sini kita atur ya progress barnya. Misalkan kita ganti namanya ya. Di sini kita namanya progress bar 1. Misalkan kita ganti, kita singkatnya jadi PB1 ya misalkan ya. Kita ganti. Oke. Setelah itu di sini kita atur juga maxnya. Di sini kita jangan 100 ya. Kita 105 ya biar ada jarak nantinya ya. Oke. Setelah itu
Jika sudah, kita langsung ke pengkodingan ya. Kita di sini klik 2 kali pada timernya. Oke. Setelah itu kita masukkan coding progress bar kita ganti jadi VB1 ya, tadi namanya dot value sama dengan misalkan VB dot value juga ditambah 5 ya. 5 ini nanti progress barnya itu 0 ditambah 5 jadi 10 dan 5 lagi 15 20 sampai 100 ya, seperti itu ya. Oke, jika dalam kurung VB1 dot value sama dengan VB1 max ya, setelah progresnya sampai max, tadi max kita isi 105 ya. Jika sudah sampai maksimal maka timer nanti kita akan stop ya, akan false kan, tidak aktif. Oke, jadi seperti itu. Setelah itu unload me dan kita end if ya. Oke, jika sudah di sini kita bisa langsung coba ya, kita akan coba jalankan. Oke, kita klik run ya di sini. Nah, nanti akan muncul tuh. Oke, kita sudah berhasil membuat progresnya ya, tapi di sini coba kita jalankan lagi ya. Nah, di sini si nolnya tidak berubah ya, harusnya dia mengikuti progresnya ya. Oke, kita akan coba ganti. Di sini kita tambahkan di coding timernya ya. Ya, di sini kita harus tahu dulu namanya, ini namanya tadi itu kita namanya namanya L persen ya, kita harus tahu dulu L persen ya. Di sini kita tambahkan di timernya, klik 2 kali. Nah, di sini kita enter. Setelah itu kita tambahkan L persen ya, dot caption sama dengan VB1 dot value ya. Oke, setelah sudah, ini sudah ya. Dan kita tambahkan persennya ya, persen ya, jangan lupa ya, biar nanti di belakang angka ada persennya seperti ini. Setelah itu kita coba, nah nanti akan berjalan 5 ya, 5 ya, kita tambah 5 tadi. Oke, setelah itu kita setelah splash screen ini kita akan menuju ke form mana ya, kita akan membuat sebuah form yang akan kita tuju ya. Oke, di sini kita akan buat sebuah form, misalkan form sederhana aja ya. Kita bisa buat form baru di sini. Bisa kita pilih new ya, ini ya, new form. Setelah itu kita pilih form, open. Kita buat misalkan yang sederhana aja, misalkan kita selamat datang ya, selamat datang misalkan. Selamat datang di tutorial kami ya, misalkan seperti ini. Oke, setelah itu kita ganti fontnya biar lebih menarik ya, lebih bagus. Nah, setelah itu di sini ini sebagai contoh ya, kalian bisa misalkan menuju form menu ya, nanti kalian buat menu saja. Oke, di sini cuman sebagai contoh saya membuat sebuah form seperti ini saja ya. Ini kita namanya form 2 ya di sini ya. Nah, nanti kita akan menuju form 2 ya, dari sini kita akan menuju form 2. Kita tambahkan coding timernya di sini, kita enter form 2 ya, form yang akan kita tuju dot show ya, kita akan tambahkan seperti itu ya. Nanti akan muncul form 2 ya setelah si splash screen ini. Nah, kita coba. Nah, nanti akan menuju ke form 2. Oke, kita sudah berhasil membuat sebuah splash screen ya di sini. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey teman-teman, tonton video lain dari channel kami ya. Jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya teman-teman.